Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih HMTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di siang hari ini kita kembali berjumpa di program klinik kita ya, dari saat sekarang hingga pukul 2 siang nanti. Dan saat ini saya berada bersama Dr. Suroyah Amin yang sudah hadir di samping saya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ida. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, Baik, alhamdulillah. Dr. Suroyah Amin, spesialis kedokteran jiwa ya. Nah, dari gelar beliau ini nanti sudah bisa menebak ya pemirsa semuanya bahwa untuk saat ini kita akan berbincang tentang kesehatan jiwa. Nah, secara spesifik lagi adalah tentang gangguan cemas, begitu ya. Nah, kalau pemirsa semuanya mungkin akhir-akhir ini juga sering mendengar ya tentang namanya satu istilah begitu ya, anxiety begitu ya dokter ya, gangguan kecemasan. Nah, sesungguhnya itu apa gitu ya, anxiety itu, gangguan kecemasan itu seperti apa, dan cemas yang bagaimana itu yang bisa dikategorikan memang sudah termasuk memang mengganggu kejiwaan, harus segera meminta pertolongan kepada ahlinya, seperti itu dokter ya. Nah, nanti untuk pemirsa Anda juga bisa bergabung dengan kami. Anda bisa menelpon ke 0216793.000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Baik dokter, kalau kita sehari-hari juga pasti pernah merasakan yang namanya rasa cemas, khawatir, was-was gitu ya. Mungkin di akhir bulan cemas, aduh belum sudah harus bayar listrik lagi, aduh kok tinggal sekian kayak gitu ya. Harus bayar ini, harus bayar itu, timbul kecemasan gitu. Nah, ini apa bedanya kecemasan seperti itu dengan yang nanti kita akan perbincangan ini dokter? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dipertemukan lagi dalam keadaan sehat raga dan jiwanya. Ya, karena tidak ada kesehatan jika tidak dua-duanya. Gitu. Karena memang sehat secara WHO, secara kategori Kamus Bahasa Indonesia itu semua mengarahkan bahwa sehat itu harus secara raga dan jiwanya, sehingga mampu beradaptasi dengan lingkungannya, mampu berkontribusi terhadap sekitarnya, sehingga jika kita terjadi salah satu dari gangguan kesehatan itu dan terjadi gangguan dari fungsinya tadi untuk bermanfaat, untuk berkontribusi, itu baru dikatakan gangguan sakit. Jadi kalau cemas dan gangguan cemas itu juga bedanya di situ. Ya, cemas itu sudah suatu semacam emosional yang ada gitu, sedih, senang, bahagia, cemas, takut, itu ada, sudah naluri manusiawi. Sudah dipasrai sifat-sifat itu. Cuma pada kadar seberapa sehingga cemas itu terjadi gangguan cemas. Pada kecemasan yang normal, kita mau duduk di sini pun ada kemungkinan juga kecemasan, berdebar-debar, sok kadang perut nggak enak, harus gitu, ngomong depan kamera, ngomong banyak orang gitu. Tapi jika begitu sampai di sini hilang semuanya, tidak ada gangguan apapun, sudah itu kecemasan yang normal. Artinya memang kita tuh udah disetting bahwa kondisi secara umum normal manusia itu kondisinya homeostatis, artinya stuck di normal. Tapi ada saat kita terpapar oleh sesuatu. Nah, gimana kita mensikapi paparan itu? Jika paparan itu menimbulkan ketemu ular, kok rawedi, nah itu malah salah. Gitu ya. Tidak jadi, bisa membedakan mana bahaya, mana tidak ya. Mau nyebrang kok nggak punya rasa takut, tidak punya rasa aware terhadap sekitarnya, malah bahaya kan. Jadi emang diberikan juga rasa cemas, fear and worry, takut dan khawatir. Bedanya takut dan khawatir itu pada bendanya. Kalau takut itu ada bendanya, ya ular, gitu ya apa itu takut, kita berusaha menghindar. Worry itu nggak ada apa-apa, ngokek. Nah ini kuncinya. Ngonek engkoge, inilah yang kalau kita biasanya free floating ya. Itu yang menjadi nantinya jika terjadi terus-menerus, menetap selama 6 bulan dan terjadi gangguan fungsi pada diri ini. Kuncinya pada gangguan fungsi.
jika tidak terjadi gangguan fungsi, kita belum bisa mengatakan bahwa itu terjadi gangguan cemas. Karena memang cemas alami itu ada, cemas antisipatorik itu ada. Tapi jika sudah jadi gangguan fungsi, baru itu terjadi gangguan cemas. Dan tidak disebabkan adanya gangguan organik pada tubuh kita. Yang biasanya terjadi itu adalah hipertiroid. Jadi karena emang fungsi dari tiroidnya terganggu, metabolismenya meningkat, sehingga berdebar-debar, ketegangan otot, perut nggak enak, itu ada semua. Nah, cuma kadang gejala kecemasan itu tidak muncul sekedar cemas ngkonek kokek, malah bentuknya itu seperti malah tidak jelas, pusing, perut nggak enak, mual, bukan kaku, tegangan. Kemudian kadang sering pingsan. Nah, jadi malah kadang beberapa pasien kecemasan kita nyasarnya ke jantung dulu, ke saraf dulu, ke dalam dulu. Setelah dilakukan pemeriksaan organiknya tidak ditemukan apapun. Ya, normal gitu ya. Normal loh. Tapi saya masih merasakan ini, dokter. Nah, akhirnya dari beliau TS tersebut ngirimnya ke kejiwaan. Karena ternyata basic dari semuanya itu berawal dari rasa kecemasan yang beliau tidak tahu bahwa itu adalah kecemasan pada dirinya. Sehingga perlu adanya penanganan lebih lanjut terkait gangguannya ini karena sudah terjadi gangguan fungsinya. Tapi kalau belum terjadi gangguan fungsi, biasanya juga tidak sampai membuat dia perlu bantuan. Mohon maaf tadi beberapa kali disebutkan gangguan fungsi. Ini contohnya yang seperti apa, dokter? Gangguan fungsi saking takutnya, kadang dia seorang guru jadi takut keluar, ngajar nggak bisa, konsentrasi terganggu, buat soal nggak bisa, terus depan murid nggak bisa. Jadi secara fungsi profesi terganggu, secara fungsi mungkin sebagai ibu rumah tangga terganggu, masak gosong karena tidak konsentrasi, lagi nyapu sak kotaan wes kesel itu. Jadi kadang itu nanti agak tumpang tindih dengan gejala-gejala depresi. Kemudian ada gangguan tidur. Kalau tidur karena takutnya nek tidur nggak bangun. Nah, jadi fungsi diri, fungsi profesi, fungsi sosialnya pun jadi terganggu karena dia jadi nggak bisa berani keluar. Gitu. Jadi, baik. Itu kalau derajat keparahannya dibandingkan depresi tadi? Kita kan fiturnya beda itu. Kadang memang tumpang tindih antara fitur depresi sama fiturnya cemasan. Kalau fitur depresinya nggak signifikan, fitur cemasnya nggak signifikan, nanti kita jadinya gangguan cemas depresi campuran. Tapi kalau memang dominan pada cemasan, berarti kalau kecemasan dominannya pada ketegangan otot, kemudian iritabilitas itu sensitif, kemudian gelisah, kegugup, perut nggak nyaman, somatiknya. Kalau depresi itu somatiknya kadang tidak terlalu muncul secara signifikan. Jadi ini memang secara fisik itu dirasakan sekali oleh penderitanya. Gitu. Nah, berarti seseorang yang mungkin dengan kondisi seperti apa kemudian dia sudah waktunya pergi ke ahlinya gitu, dokter. Biasanya kan ini tadi syaratnya 6 bulan ya. Kadang tuh sudah sampai tahunan. Karena dia ke dokter dalam carinya gurmah. Ini mas ngambil obat mah orang mari gitu. Kemudian dia pindah ke dokter umum, belum sembuh juga. Sampai akhirnya benar-benar secara performance-nya itu semakin lama semakin menurun. Nah, dia baru kalau cuma mahmeh kan ya obat hari gitu. Jadi belum sampai cuma sekedar sementara kumat-kumatan gitu. Tapi lama-lama dia merasa jadi nggak nyaman dengan kondisi fisiknya, kok nggak gini terus gitu. Akhirnya setelah sekian lama seperti itu, kadang terus sarankan ya ke dokter jiwa itu di jiwanya biasanya kita mengenalkan pada dirinya kapan muncul, bagaimana munculnya, cara mengurangi munculnya untuk identifikasi diri. Jadi kita sering mengenalkan pada pasien itu agar pasien itu mengenali dirinya sendiri, agar nantinya bisa menemukan, oh saya begini kalau anak saya keluar rumah misalnya. Karena saya takut anak saya nanti kalau kecelakaan, anak saya nanti diculik, anak saya gini, pikirannya sudah kemana-mana. Padahal anaknya datang senyum, berangkat pun senyum gitu. Bayangan anaknya di luar seperti itu gitu. Dan nanti kita kasihkan clue-clue misalnya anaknya sekedar laporan, wah aku udah sampai sini, udah tenang. Jadi kita kenali bagaimana cara munculnya. Seperti itu. Baik. Nah, ini tadi juga disebutkan bahwa kesehatan jiwa itu ada
definisi menurut beberapa ini ya lembaga gitu. Ada WHO, bahkan tadi didefinisikan dari KBBI, begitu ya. Berarti coba bisa diulas dokter, sebetulnya yang memang masuk gangguan jiwa tadi ya menurut WHO, KBBI, dan untuk jumlah penderitanya, terutama yang di Indonesia. Oke, gangguan kecemasan dengan depresi itu masih banyak kecemasannya. Karena gangguan kecemasan ini startnya itu kan dari awalnya. Biasanya dimulai dari sejak kandungan. Ibu yang mengandung, dia mengalami suatu masalah stresor apapun, stresor fisik maupun stresor psikis. Dan oleh tubuh, stresor itu ditangkap sebagai sebuah masalah, sehingga dia harus mengeluarkan hormon stres. Tapi tidak setiap stresor yang terpapar oleh orang itu akan sampai tingkat mengeluarkan hormon stresnya. Artinya itu sifatnya individual. Nah, jika individu ibu hamil itu terpapar oleh stresor dan dia sampai mengeluarkan hormon stres saat kehamilannya, saat nanti kelahirannya, kebetulan si ibu ini juga kepribadiannya cemas, karena cemas itu juga bagian dari kepribadian, sehingga pola asuhnya mengarah kecemasan. Si anak yang sudah vulnerability atau rapuh, kalau kita bahasakan seperti sebuah puzzle, anak yang terpapar saat dari kandungan sebuah stresor, itu puzzle-nya ada yang hilang. Jadi tidak utuh. Sehingga beresiko berpotensi selanjutnya. Walaupun nggak mesti dia akan jadi gangguan, tidak. Kalau dia secara paparan dari pola asuh lingkungannya mendukung untuk tangguh, ya nggak jadi. Artinya begitu hamil anak keluar, paparannya lingkungannya mengarah ke sana, sehingga saat dewasanya begitu stresor ada sedikit aja dia rapuh. Sehingga pada gangguan cemas epidemiologinya lebih tinggi dibanding depresi. Beda dikit sih, tapi signifikansi lebih banyak cemas dan banyak wanitanya. Dua-duanya. Karena memang kenapa ya dokter? Wanita memang cenderung emosinya di depan, pikirannya di belakang. Jadi dalam bersikapi perasaan itu ya. Kan memang gangguan cemas itu juga pada masalah perasaan. Seperti depresi kan juga masalah perasaan ya. Cuma fiturnya kan beda. Jadi dan hormonnya juga beda. Kalau cemas itu cenderung dominannya ke arah hormonnya adalah somatik, jadi adrenalin. Serotonin juga dimainkan, ada dopaminnya. Jadi beda tipis dengan depresi, kadang tumpang tindih jangan depresi. Cuma epidemiologinya lebih tinggi pada gangguan kecemasan kejadiannya. Baik, kalau pada wanita ini apakah berarti benar juga ya, kadang kan ada yang misal perempuan mengalami ini ya, datang bulan itu kadang lama tidak datang bulan, tapi ada juga yang tidak bisa berhenti. Ini berarti apakah itu juga termasuk salah satu faktor ini, gangguan kecemasan gitu, bagian dari itu? Bagian dari. Jadi PUD atau perdarahan uterus disfungsional, entah itu menoragi banyak mainnya atau menoragi mainnya banyak darahnya, atau siklus yang tidak teratur, itu sangat dipengaruhi oleh selain organik ya, ini di luar organik. Kalau organik nanti bagiannya dari objin. Selain organik itu juga sistem di tubuh itu juga mempengaruhi pada siklus hormonalnya. Estrogen, progesteronnya dipengaruhi oleh sistem di tubuh. Jika kecemasannya signifikan, otonomnya terganggu, maka itu sistemnya juga akan seperti tertekan atau malah diunjal nih, maksudnya diunggah gitu. Jadi malah mainnya lama atau malah mainnya enggak. Nah, padahal si penderita ini sendiri tidak merasa dia sedang tertekan atau ada gangguan begitu. Kadang silent symptom itu depannya adalah fisik. Ya, makanya jika pasien-pasien fisik itu ternyata organiknya tidak ditemukan sesuatu, ya kadang dari TS yang lain akan mengirim ke kita untuk dieksplor psikisnya. Baik. Dan ini ya, kalau memang sudah sampai tahap ke dokter kejiwaan begitu, berarti memang ini harus bisa terbuka untuk menceritakan segala macamnya itu ya dokter ya, atau bahkan bagaimana untuk mengoreknya gitu. Kalau bahasa harus kayaknya ya belum tentu juga, artinya itu tergantung pendekatan si psikiaternya. Dalam bagaimana dalam kita bina rapot, biasanya bina rapot ini membina hubungan trust dulu dengan pasien. Jadi kadang tidak ketemu di depan. Setelah kita explore, kita kenalkan, kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Karena memang kadang
di psikiater bahasanya cuma ngobrol nih melarang gitu ya. Padahal dari ngobrol itu Iya, kita betul. kadang masuk kepada dirinya tanpa dia sadari. Bagaimana empatinya dokter itu untuk seperti dirinya mengenal dari lihat wajahnya juga, gesturnya, omongannya, matanya, semua dilihat. Bagaimana dia mengungkapkan. Nah, awalnya mungkin belum dapat karena kita belum ketemu kliknya. Nah, pada obat kita main dulu. Begitu obat kita kontrol, baru nanti kadang bisa menemukan untuk mengungkapkan. Karena tidak setiap rasa itu bisa diungkapkan dengan kata-kata. Iya. Nah, jadi dari gestur bisa. ya ini ada sesuatu yang masih dipendam. Jadi wajah yang lost dengan wajah yang pendaman itu kadang kelihatan. Atau bahkan bisa juga nggak dokter, misalnya dia sendiri nggak tahu harus mengungkapkan apa ke ahlinya itu, jadi ketika ngobrol-ngobrol pun nggak segera ketemu gitu. Oke, nah kadang kita mancingnya dengan gimana keluarganya kabarnya, gimana lingkungannya kabarnya, gimana profesinya, interaksinya, sosialnya, dirinya, profesi dirinya. Nanti baru, oh iya ya dok, saya tuh kemarin ada guru yang ngomong gini. Nah, ternyata ketemu mungkin dari situ yang masuk ke ranah bawah sadarnya, sehingga dia tidak mampu mengungkapkan secara rasa, neng metune ning fisiknya. Seperti itu. Secara tidak disadari Secara ya tanpa berarti ya. sadari. Nah, Baik. Nanti disambung di sesi yang kedua dokter ya, dan juga ada pertanyaan dari pemirsa. Kita akan jeda dulu sejenak. Pemirsa dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di program klinik kita. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Ya, baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, kembali di program klinik kita masih bersama Dr. Suroyah Amin, spesialis kedokteran jiwa. Kita membahas tentang gangguan cemas ya, di 02716793000, SMS WhatsApp di 081125533000. Anda bisa bertanya, berdiskusi dengan kami di sini ya. Seperti yang satu ini, kita coba terima telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Sri di Pacitan. Silakan Ibu Sri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Iya, Dok. Yang saya tanyakan, saya itu kan memang sering terjadi kecemasan seperti itu. Cemas itu sepertinya suatu misalnya pertama ada orang meninggal gitu, kadang-kadang merasa takut terus cemas, terus kadang-kadang kalau menunggu sesuatu, misalnya kita kan antri dokter, saya kan pasien rawat jalan. Jadi kalau antri dokter itu lama seperti itu merasakan cemas, terus setelah cemas itu kita juga matur sama dokternya seperti itu. Kadang-kadang kita kalau untuk menghindari rasa cemas itu didahulukan gitu. Terus kecemasan itu merasa langsung ke lambung, ke perut, lambung merasa asam lambung itu merasa naik seperti itu. Terus nanti kalau ini kan brosurnya kan masalah Gangguan cemas. Masalah siksa kubur itu, Dok ya. Itu kadang-kadang mendengarkan seperti saya mendengarnya kan serius banget begitu, nanti di sana. Tapi kadang-kadang berpikirnya itu juga sampai cemas banget, akhirnya ke perut, ke lambung itu naik. Kecemasan yang seperti itu bagaimana, Dok? Mohon Dok solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri Pacitan. Silakan dokter. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa kecemasan itu kan suatu respon ya, respon dari sesuatu. Tadi disebutkan jika menunggu dokter lama, jika ada orang meninggal, jika teringat dengan sisa kubur. Artinya ada sebuah jikanya tadi. Ketakutan yang tidak terlihat. Ya, kalau yang menunggu tadi kan juga tidak terlihat. Artinya respon kita dalam bentuk lambungnya nggak nyaman, pusing, takut dan lain-lain. Karena dalam sebuah seperti yang pernah kami tulis di Cahaya Hati itu, fase-fase
stresor. Yang pertama tuh alarm stage. Alarm stage itu kita sekedar nggak nyaman aja. Fase yang kedua exhausted. Kita sudah mulai autonomic state yang kedua. Kita mulai muncul tadi lambungnya, cemasnya, berdebarnya, keringat dinginnya. Yang ketiga baru exhausted. Nah, ini sudah tidak bisa teratasi. Kalau tadi ibu itu baru di tingkat autonomic stage. Nah, kalau autonomic stage selama tidak sampai ke tingkat exhausted yang harus akhirnya menggunakan pengobatan dengan menggunakan relaksasi. Relaksasi dalam hal ini apa? Breathing. Jadi kita menggunakan nafas 4 kali hitungan tarikan nafas, 4 kali hitungan tahan nafas, 4 kali hitungan keluarkan nafas. Atur nafas kita sehingga pada fase otonomik ini dengan nafas yang teratur sekaligus menikmati nafas itu bisa membantu menormalkan otonomik yang terjadi pada diri kita. Autonomic state itu kan didominasi dari hormon adrenalin. Dia akan memacu jantung cepat, membuat tekanan darah naik, nadi cepat, keringat dingin, perut diare, mual, panas, begah, pusing, ototnya kaku, itu bagian-bagian dari autonomic stage. Sehingga pada tingkat fase itu kita cukup di tingkat breathing tadi, latihan nafas, karena tidak sampai ke tingkat kelelahan. Terkait dengan kematian atau siksa kubur, jika kita tadi clue-nya pada gangguan cemas jika sudah ada gangguan fungsi. Jika beliau tidak ada gangguan fungsi, ya cek ngaji walaupun sok pedih mergo cemas, cek iso berkarya sebagai ibu rumah tangga atau yang lain, masih bisa, individu sosialnya masih bisa. Kita belum sampai ke tingkat gangguan cemas. Sehingga pada autonomic stage itu cukup dengan tadi relaxation breathing, dengan kita mungkin bisa berpikir yang tenang, sehingga takut boleh tapi tidak sampai ke tingkat gangguan fungsi. Termasuk kematian layatan tadi. Ya, ada yang kita memang sampai terapi pada pasien yang sampai takut layat karena benar-benar sampai terganggu tidurnya. Dia sangat seperti nightmare kalau malam kebayang dengan kematian ayahnya yang sangat dekat, itu sampai PTSD kalau kita katakannya, ya itu sampai kita terapi. Kalau sekedar takut tapi iso ngatasi, nggak sampai terapi pengobatan seperti itu. Ya, baik. Bisa juga misalnya takut tapi dia tetap tidak masalah bertemu dengan orang, keluar. Jadi belum sampai ke tingkat gangguan fungsi tadi, sehingga belum sampai kita perlu melakukan pengobatan atau mungkin terapi yang lain. Baik ya. Jadi caranya tadi dengan breathing tadi ya. Jadi 4 kali misalnya 4 hitungan. Seperti apa sih dokter ini mungkin? Jadi ditahan, keluarkan. Oh, ya itu sampai 4 kali. Ya. Sampai berulang sehingga terjadi kenyamanan pada diri. Ya baik, buat Bu Sri bisa dicoba treatmentnya begitu ya, juga untuk pemirsa yang lainnya. Ada pertanyaan dari siapa ini? Kak Siva yang ada di Semarang. Assalamualaikum Bu Dokter. Saya mau tanya, bagaimana memberi pengertian seseorang yang sakit jiwa agar mau berobat karena orang tidak sadar penyakitnya, tapi bertahun-tahun menyakiti orang lain dengan ucapannya yang kasar dan tidak menyadari atau tidak pernah merasa salah telah menyakiti orang. Oke. Dalam kita mengobati orang itu, kalau untuk kasus-kasus yang seperti ini, berarti ini arahnya dimungkinkan dari kepribadiannya. Jika kepribadiannya seperti itu, mungkin ke arahnya narsisistik ya. Nah, gangguan itu akan kesulitan kita masuk terkait dengan nasihat ataupun yang lain kalau dia masih kekeh dia tidak bersalah. Sehingga akan menjadi masalah jika sampai ke efek verbalnya itu, taruh misalnya verbal atau mungkin sudah sampai fisik sehingga jadi laporan. Nah, mungkin nanti bisa kita tindak lanjuti dengan entah polisi atau yang lain karena berdasarkan laporan pelaku istilahnya gitu. Tapi jika itu tidak ada, kita juga akan kesulitan masuk, termasuk omongan walaupun dia mungkin berhasil untuk kita bawa ke psikiater, omongan kita pun mungkin mental semua. Cuman apakah itu tidak mungkin bisa? Bisa. Secara teori sulit. Tapi kita kalau sudah bicara jalur langit,
Nah, itu beda cerita. Nah, ya kita kalau belum sampai ke tingkat psikiater, kita langit dulu deh. Oh, iya. Kita mendoakan untuk pembolak-balik hati itu. Nah, ini itu jelas mungkin bisa. Tapi kalau ke psikiaternya susah, kita omongannya pun juga mental semua, ya jalur langit aja yang bisa kita gunakan. Kadang memang seperti itu. Doakan terus, gitu ya. Baik, berikutnya dari Bapak Adi yang ada di Berlian Makmur, Sumatera Selatan. Apakah kecemasan sering muncul di usia tua ketimbang usia muda, dokter? Kalau secara teori itu malah sebenarnya dewasa muda. Oh, iya. Tapi pada lansia itu memang berpotensi terjadinya kecemasan dan depresi. Karena pada usia tua dia sudah secara fisik penurunan fungsi. Kemudian secara lingkungan dia sudah mulai terjadi loneliness, kesepian. Anaknya udah nggak serumah lagi misalnya. Secara finansial dia sudah mungkin sangat berkurang jika tidak dipersiapkan sejak awal. Sehingga berpotensi tapi tidak mesti. Baik, ya tidak mesti ya. Tidak mesti. Baik. Berpotensi. Baik. Itu beberapa pertanyaan dan kita juga masih ada waktu untuk pemirsa yang ingin bertanya di 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Baik dokter, mungkin ada hal lain ini yang mesti diperhatikan oleh pemirsa kaitannya dengan gangguan cemas ini, dokter? Oke, mungkin kita bisa pencegahan ya. Artinya harapannya tidak. Di antaranya adalah kita berolahraga dengan teratur. Dengan olahraga yang teratur, apalagi kita dapat matahari, kita pergerakan itu, ritme tubuh itu menjadi nyaman. Sehingga termasuk otot jantungnya, hormon-hormon stresnya itu bisa rilis semuanya. Apalagi kita melihat hijau-hijau sawah. Artinya itu membuat ketenangan diri sehingga ketangguhan dalam mental kita tuh akan lebih meningkat dibanding yang tidak seperti itu. Kemudian terkait dengan sosialisasinya, harapan kita dalam kita bersosial itu tidak di lingkungan yang toksik, sehingga dalam kita berinteraksi itu dalam kondisi yang istilahnya nyaman-nyaman aja, yang tidak ada stresor-stresor yang nantinya stresor tuh walaupun tampaknya kecil, jika terpapar dalam waktu yang lama akan juga menimbulkan suatu masalah. Sehingga lingkungannya kita harapkan kita mendapat lingkungan yang kondusif terhadap diri. Kemudian dari terkait dengan makanan, ada yang hindari kopi. Kopi itu meningkatkan autonomics ya. Jadi tapi bukan berarti tidak ya, mengurangi. Apalagi jika itu minum sedikit harus berdebar-debar ya, berarti enggak. Artinya kita itu individual dose ya, individual jenis kopinya pun itu juga individual. Sehingga harapan kita dengan kita melakukan sosialisasi konsumsi yang sifatnya kepekaan terkait lambung pun itu juga sifatnya individual. Ada yang gangguan lambung terus tidak boleh makan A, B, C, D, tambah stres gitu kan, tambah nggak mau makan, tambah cemas, malah itu jadi blunder, jadinya blunder. Jadi kita perlu mengenali apa yang terjadi pada diri, apa yang akan terjadi jika saya seperti ini, bagaimana cara mengatasi diri kita jika terjadi itu, sehingga dengan kita mengenali lebih pada diri kita, akan lebih tahu framing kita dalam berpikir itu sampai apa. Kepikiran anak wes yang dipikirin guyang-guyu wae kan gitu. Jadi sampai ke seberapa kemampuan berpikir kita, sehingga akan lebih terjaga kemampuan pikiran kita, kemampuan fisik kita. Seperti itu. Baik. Saya pernah ini ya membaca gitu ya satu tweet ya, atau ada yang cerita di IG begitu ya. Jadi setelah reuni begitu, setelah reuni ada salah satu peserta reuni itu yang kemudian sakit berkepanjangan sampai kemudian meninggal gitu, karena ternyata setelah reuni itu dia masih kepikiran, oh teman-temannya kok sukses dengan pekerjaannya yang oke dan keluarga yang oke, gaji yang sekian, dan ternyata dia merasa tidak sebagus teman-temannya meskipun sebetulnya dia juga berprestasi begitu. Nah, dari orang tua sendiri tidak menyadari bahwa anaknya ini kepikiran
dari teman-temannya itu. Dan ini yang hal seperti ini apakah juga termasuk lingkungan yang toksik, dokter? Padahal kan mungkin dari teman-temannya tadi juga tidak bermaksud untuk pamer misalnya. Kalau lingkungan gini, dalam mensikapi toksik ini itu juga individual ya. Ada yang menjadikan itu sebuah masalah. Ya. Ada yang menjadikan itu sebagai tantangan. Betul. Apakah saya bisa menaklukkannya? Nah, jadi itu, tapi kita lihat kita juga, karena takutnya nabrak, ternyata kita nggak sanggup nabrak untuk tantangan tadi, ternyata itu menjadikan malah diri kita tidak nyaman. Basically kalau reuni tadi bukan lingkungan yang toksik, kan malah yang toksik justru malah pikiran kita sendiri. Jadi kita blunder di pikiran kita. Nah, ini memang kadang-kadang kegagalan kecemasan itu kita berputar di diri kita. Nah, makanya dari beberapa psikiater itu menggunakan istilahnya cognitive behavioral training. Jadi kita bermain pada pola pikirnya karena adanya irrational belief, jadi keyakinan yang tidak rasional bahwa saya tidak sukses, bahwa saya tidak bisa membahagiakan, bahwa saya tidak A, B, C, D, E sampai semua. Artinya insekuritas terhadap dirinya sendiri. Nah, itu nanti kita bermain dengan obat dan juga dengan kata-kata yang harapannya mematahkan pikirannya sendiri. Bagaimana kamu sekarang apa, misalnya dia seorang desainer tapi temennya seorang CEO lah apalah gitu ya. Desainermu disukai orang, ya desainermu banyak dengan, nah artinya apakah dirimu bermanfaat untuk orang lain? Nah, kita kembalikan. Ya iya sih. Nah, itu sudah mulai goyah. Nah, jadi kita goyahkan pikiran irasional, tapi memang orang tanya aku bisa nggak kenal, saya tidak tahu itu jalurnya. Jadi harapan makanya sebagai seorang orang tua itu gestur anak, wajah anak itu kita harus sangat mengenalnya, anakku baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Termasuk ini tadi ya, sudah makan atau belum itu penting ya dokter ya. Jadi mengurung diri nggak makan. Gitu. Kan mungkin dia sudah sampai ke tingkat perawatan diri pun sudah tidak mungkin sampai setingkat itu. Baik. Dan ngomong-ngomong soal reuni, ini kan mirip-mirip juga dengan suasana Lebaran dokter ya. Kadang kan ada beberapa pertanyaan tuh yang di antara kalangan anak muda itu jadi momok begitu ya. Kapan lulusnya, sudah menikah atau belum misalnya, terus termasuk kok belum punya anak, terus yang lain-lain lah ya. Nah ini bagaimana supaya kita tuh juga tidak menganggap itu semua jadi beban dan kayak takut begitu loh ketemu orang-orang. Gimana dokter? Oke. Ya itulah manusia tuh perkembangannya tuh ada aja gitu kan ya. Sudah menikah pun kapan kok nggak punya anak, ini anaknya sudah 1 kapan 2 gitu ya. Kok cewek semua kapan laki-lakinya, kekepoannya orang-orang gitu ya. Jadi dalam kita mensikapinya pertanyaan itu kita santai aja. Memang kita masih suruh pacaran dulu kok gitu, saya belum punya anak, baru punya anak 1 ya biar kita fokus dalam anak 1 kok. Ya, kita balikin aja dengan pernyataan itu, dengan tanpa, cuma memang tadi kita basic kembali pada kepribadiannya. Jika pada kepribadian pencemas, ya itu memang sesuatu gitu ya. Itu kita butuh supportnya. Ya, support dari suaminya. Moga-moga dapat suami yang bisa support. Nah, suaminya itu. Jadinya dalam kita mensikapinya itu dibalik ke negosi nang adewe. Seperti kemampuan kita apa. Jadi positive thinkingnya tetap harus depan. Positive thinking itu kunci semua penyakit jiwa, mulai depresi, cemas, gangguan pikiran yang lain, itu kuncinya di sini positive thinking. Jadi ya sudah. Jadi apapun yang ada pada diri kita, itulah yang terbaik saat ini. Sudah terbaik dari sana, paketannya dari sana itu sudah pas. Nah, gitu. Supaya bisa positive thinking di segala lini, di segala medan gimana ya dokter? Oke, jadi kita itu kan sekedar wayang ya. Nah, jadi setiap apa yang terjadi pada diri itu pasti sudah tertakar, terukur, tidak mungkin tertukar kan gitu. Nah, dalam kita mensikapi, aku belum menikah ya, memang belum saatnya. Ya, karena aku masih ingin menikmati diriku, me time gitu ya. Sudah menikah, kok aku belum punya anak ya, aku masih dikasih kesempatan pacaran sampai kapan pun gitu. Punya anak 1, kenapa baru 1? Nah, karena aku ingin bertiga terus. Nah, jadi ada jawaban yang harapannya itu bisa kita tuh membuat nyaman gitu loh. Dan ini ya, tidak menjawabnya dengan cara menyakiti orang yang bertanya. Ya, artinya tidak, ngapain sih lo kepo? Ya kan gitu, itu kan balik itu nggak enak. Jadi jawabannya dengan senyum, dengan santainya. Jadi seakan-akan memang pertanyaan itu kita jawabnya nggak ada masalah. Ya, meskipun pertanyaan itu mungkin akan terus ditanyakan
dari orang tahun lain ke tahun. entah budenya ganti Pak D-nya apa seperti itu. Menjawab terus dengan jawaban yang sama dan wajah ceria begitu ya. Baik dokter, tidak terasa ini kebersamaan kita menjelang pukul 2 siang. Silakan nih hal yang perlu digarisbawahi untuk pemirsa semuanya terkait gangguan cemas ini. Oke, cemas itu suatu hal alamiah dari adanya sebuah stresor, tapi akan menjadi terganggu jika sudah ada fungsi yang mulai pada diri kita mengalami gangguan. Sehingga harapan kita, jika sesuatu ujian atau masalah atau apapun kita anggap sebagai sebuah tantangan yang membuat kita menjadi seorang wanita yang tangguh. Wanita ini misalnya, karena emang cenderungnya cemas, depresi itu wanita. Seorang wanita yang tangguh, sehingga anggap saja ini sebuah cara kita melompat untuk naik kelas. Positive thinking harus ada di depan. Jika belum mampu ke arah alarmnya, kita masih autonomic stage-nya, kita cukup dengan breathing tadi. Harapannya tidak sampai ke exhausted yang harus pakai pengobatan. Dengan selalu positive thinking, dengan selalu bersosialisasi, dengan selalu zikrullah, nah udah tenang semuanya. Menghindari lingkungan toksik tadi juga ya dokter ya. Baik, terima kasih dokter Suroyah sudah hadir di tengah-tengah kita, sangat bermanfaat meskipun terasa sangat singkat ya dokter ya. Ditunggu lagi kehadirannya di klinik kita ya dokter ya. Baik, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan kita di program klinik kita di siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan insya Allah klinik kita akan hadir kembali di Sabtu mendatang. Saya Ida Aisyah Mohdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.